Baik anak-anak, kita boleh 2 menit ya Bu Sekar ya. Anak-anak bisa eh, Yuk. peralihan pelajaran sebentar. Tolong diingat tadi yang maksud Bu Uci itu satu tim kalian harus punya gambar yang sama gitu, gambar yang sama tetapi perorangan. Jadi misalnya Vina dan siapa tadi? Eh, jadi Vina menggambar, teman yang lain juga menggambar gambar yang sama, satu tim gitu. Jadi bukan gambar berbeda. Khawatir kalian bingung membuat gambar baru. Gambar baru maksudnya Vina dan tadi sekelompok sama siapa Vina? Sama Nursa, Bu. Nah, ya itu gambarnya sama, tetapi masing-masing orang menggambar. Vina menggambar, Ya, Ibu ini lagi kok lagi nambah. ya betul. Tetapi kita sudah masuk ke fisika. Jadi Iya, eh, Bu lima catatan sudah dulu. hadir, ya. Assalamualaikum Bu Sekar. Waalaikumsalam, Bu Novi. Silahkan ya Bu Sekar. Hah? Join lagi. Ya, Habis. baik. Terima kasih, Bu Novi. Assalamualaikum, anak-anak semua, adik-adik semua. Hmm, ini yang jelek gimana ya? Gimana teh? Ini Jatisari ya, nggak ada suaranya. Ini Bu dari Jatisari, Bu. Dari model Jatisari, Bu. Ibu, dari Jatisari, Bu. 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 Halo, apakah masuk suaranya? Tahu di order. Oke. Eh, udah siap semua ya buat belajar hari ini? Siap. Tuh, jam senang. Tahun Belum mana? kita memulai pembelajaran hari ini. Pribadi, kan? Yang di luar boleh masuk dulu ya. Yang di luar, yang masih di luar boleh masuk, duduk di kursinya masing-masing. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ini yang Jatisari, baru yang ibu sampai ke ibu ya, tugas 2 minggu yang lalu itu hanya 3 orang ya. Yang lainnya kemana? Kan latihan soalnya itu latihan soal dikerjakan pada saat jamnya. Nah, yang lainnya kemana? Belum pada mengumpulkan. Siapa ada yang udah, Bu? Siapa tadi? Desurianti, ada Rahma, kemudian ada Amira. Yang lainnya kemana? Ya, Latihan soalnya. Ibu udah. Lupakan jawabannya. Kedua, boleh. Ayo. Ada yang kedua pas sekarang ini belakang. Ya. Kesulitannya di bagian mana juga ya. Dan minta tolong juga ya buat yang sudah mengerjakan mungkin Amira bisa ya minta tolong untuk mengajarkan teman-temannya yang belum mengerti di luar kelas gitu. Jadi apa namanya kita bisa materinya bisa maju juga gitu. Nah di kelas kalau misalkan ada yang belum dipahami silakan ditanyakan langsung. Jadi ibu tahu eh, di bagian mana kalian belum pahamnya. Karena sebetulnya target pembelajaran fisika itu
Terus, no, pacar que la puesto que son amplios, itu Bukan namanya cara benar atau salah gitu, bukan. Tapi memahami konsep, memahami materi. Nah, sekarang Ibu mau tanya untuk yang belum mengumpulkan dan baru saja mengumpulkan, itu alasannya apa? gak ada kuota di rumah saya sama sedikit guna suruh mereka iya iya cara Apakah soalnya terlalu sulit untuk dikerjakan? sama sama itu penyelenggaraan udah Marga Mulia Jatisari, apakah soalnya terlalu sulit untuk dikerjakan? Halo, apakah cara masuk suaranya? masuk Iya, jadi soalnya apakah terlalu sulit untuk dikerjakan? Nah, jadi belum belum pada mengumpulkan gitu, belum banyak yang belum mengumpulkan. Nggak apa-apa, gak cerita ada aja. Ibu kuota pengen pengen tahu kok. Oke, nggak ada kuota. Selain nggak gak ada ada kuota, selain dari kamu kita ada otak kamu seperti itu sudah kalau selain tapi ini kan sudah berjalan 2 minggu ya. Latihan soalnya sudah dari 2 minggu yang lalu. Nggak apa-apa, jujur aja. Kalau misalkan memang soalnya terlalu sulit, kita coba eh, review lagi tentang GLB sebelum kita masuk ke GLBB gitu. Ada nggak yang mengerjakan soalnya tuh sulit gitu? cara ibu saya bukan Apa? selalu ya Ada yang kesulitan nggak mengerjakan soalnya? gak Nggak. cara Ini mewakili semuanya atau memang beneran semuanya mengerti nih? jangan begini kalau itu banget kalau itu apa si dia bikin anak-anak kayak gini boleh gitu ini Tunggu lagi ya dosa yang belum mengumpulkan. Kalau ada kesulitan, nggak apa-apa disampaikan saja di kelas. Kalau mengonversi satuan udah pada bisa belum? Waktu itu latihan soalnya sebelumnya udah pada betul sih. Cuma ibu pengen tahu nih, apakah kalian udah ngerti atau belum nih mengubah satuan? belum kok belum ngerti Belum ngertinya di bagian mana? nanti aku belum ngerti kalau siap bisa bisa main dan lagi Oke, sampai dari pasang GLB, dari GLB, keseluruhan materi GLB, coba bagian mana saja gitu yang belum dipahami supaya tahu ibu juga. dan kamu Yaitu tentang GLB, gerak lurus beraturan. ini semua Di GLB kan kita sudah mempelajari besaran-besarannya ya. Kita sudah mempelajari besaran-besaran GLB. Kemudian kita sudah mempelajari tentang rumus ya, atau hubungan antar besaran yang ada apa yang banyak perkalian dan pembagian. Kemudian
kita udah belajar tentang grafik dan cara membaca gitu ya, cara membaca grafik. Grafik pada GLB. Di bagian mana antara tiga bagian materi ini yang buat kalian itu kesulitan? Coba semuanya yang mengerjakan boleh berhenti dulu ya. Yang mengerjakan boleh Ya, berhenti dulu. Sekarang Ibu mau tanya buat semuanya. Di antara tiga materi ini, besaran GLB, kemudian rumus, kemudian grafik, bagian mana yang paling kalian tidak mengerti? Semuanya Bu. Semuanya. Semuanya. Terus selama pembelajaran kemarin, apakah dicatat materinya? Dicatat nggak materinya? Dicatat. Dicatat. Oke, bagian nggak ngertinya di bagian mana? Dan Bagian nggak ngertinya di mana dan bagian mana yang mau dipahami lebih dalam gitu. yang 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 dalam kamu Tiap orang kan pemahamannya beda-beda ya, kemampuan memahaminya beda-beda. Nah, Ibu pengen tahu yang belum dipahaminya bagian mana? Nggak apa-apa. Coba Ibu tanya satu-satu ya. Di sini ada Desuryanti. Coba ya Bu. disebutkan bagian mana yang belum dipahaminya dari GLB. Jalan Bu berantakan. Waduh. Jangan sedihnya Bagian belum mana yang belum lulus dipahaminya? konvensi waktu Bu. Eta kecepatan. Oke, konversi kecepatan. Bingungnya di bagian mananya nih? Ngitungnya, ngitungnya Bu. Hitungnya. Berarti ini ya, dari kilometer per jam ke meter per second ya. Itu. Oke, ada lagi enggak? Oke, lanjut Nopi. Ya Mana Bu, Nopi? Ya, bagian ini mana dari materinya yang nggak dipahami? sama Bu. Coba jangan sama. Ya Bu, ah. Jarak Apakah atau cuman apa? jarak? Apanya jarak? Ah, Apanya? tapi jarak satuannya Bu. Satuan jarak. Ya Bu, Oke. Terus Air Rahma, ya Bu. ada yang belum dipahami materinya? Ya, ya, oke. Atau udah paham? Kalau udah paham, bilang aja udah paham ya. Ya, udah paham kalau ada tanya Bu. Apa? Enggak Bu. Benar Bu. Ada tuh yang terpaham. Ada yang nggak dipahami? Bagian mana? Bagian siap. Ini ya Bu, Enggak, ya. Pas aku konversi waktu Bu. Versi waktu. Ya. Oh, Oke. Yang lainnya ada lagi nggak yang mau disampaikan yang belum dipahami? Bu, ada Apa? Bu. Apalagi? Pina Bu.
Hubungan Apalagi, ketiga besaran. Hubungan ketiga nah besaran. ini hubungan ketiga besaran bingungnya yang mana? Ini tidak ada. Terus ya sadaya na ibu jarak kecepatan dan waktu. Mm-mm. Ini kan Iya, iya. jarak, kecepatan, dan waktu. Ini kan ada perkalian sama pembagian aja ya. Oke, nanti kita bahas. Ada lagi? Ada lagi? Atau sudah? Udah ibu segitu Oke. dari Desis. Oke, jadi ini jadi catatan buat ibu juga ya. Ada beberapa hal yang belum kalian pahami, yaitu yang pertama tentang mengubah satuan ya, satuan kecepatan. Kalau misalkan dari kilometer per jam ke meter per sekon dan sebaliknya. Nah, kemudian satuan jarak, konversi waktu, sama hubungan ketiga besaran. Oke, kita mulai dulu dari yang paling mudah ya, karena kita udah belajar tentang besaran dan satuan. Kita mengulas kembali, kita mengulas kembali tentang satuan jarak. Oke, kita bahas dulu besaran di GLB ya. Coba besaran GLB ada apa aja? Udah jarak, Jarak, kemudian ada apa lagi? kecepatan, 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 waktu. sama waktu. Oke, oke ini besaran ya, besaran-besaran di GLB. Jarak itu menunjukkan seberapa jauh ya, menunjukkan seberapa jauh, menunjukkan seberapa jauh, ya kita bilang seberapa jauh suatu tempat ya. Satuannya, satuannya, nih ya, yang masih bingung tentang satuan, satuan yang digunakan untuk jarak, untuk mengetahui seberapa jauh suatu tempat, seberapa jauh, eh, misalnya seberapa jauh antara kalian dengan pintu. Nah, itu bisa ditunjukkan dengan satuannya adalah meter. Meter ya, satuannya adalah meter. Tapi sih kalau Ya, satuannya adalah meter ya. Semuanya yang boleh memperhatikan. Satuannya adalah meter. Nah, labelnya, labelnya, hurufnya gitu ya kalau disingkat itu adalah M. M itu adalah meter gitu. Untuk kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat benda bergerak. kewirausahaan gitu. Untuk kecepatan, untuk kecepatan ya, ini satuannya adalah ya meter per sekon atau M per S. Oke, kemudian waktu itu menunjukkan berapa lama gitu ya, seberapa lama. Ini satuannya adalah sekon atau detik ya. Sekon dan detik itu sama aja. Atau disebut juga S.
Nah, semua satuan ini, meter, meter per second, dan juga second, ini merupakan satuan menurut standar internasional, SI ya. Jadi kita mengikuti semua satuannya ke cuan internasional. Oke, gimana? Udah paham belum sampai sini? Ya Allah, paham. Ajar. Ajar Paham? tersebut. Paham. Serius paham? Bingungnya yang mana nih sekarang? Bingungnya yang mana? Sekarang mah yang punya kecepatan ibu Oke, yang ini udah paham belum? udah Beneran? ya udah tapi Oke, semuanya udah paham ya? Semuanya ya? Semuanya udah paham ya? ya. Oke, sekarang kita coba ke mana dulu nih? Kita coba ke eh, kita coba ke kecepatan. Oke, kita coba ke bagian konversi kecepatan ya. Ya bu, wih, iya nih ini kenapa? Dia Oke, di tentang konversi kan udah pernah ya kita latihan mengubah satuan jarak yang ada kilometer, meter, sentimeter, milimeter itu yang ada anak tangga masih ingat? Yang ada anak tangga masih ingat di mengubah satuan jarak? iya 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 Mm-mm. Oke, itu masih ingat ya? Masih ingat ya? ya udah Kita udah pernah udah coba ngonversi satuan jarak, terus kita coba belajar mengonversi satuan kecepatan. Nah, di soal, seperti yang udah kalian coba kerjakan ya, di soal itu ada yang satuannya kilometer per jam dan ada yang satuannya meter per second. Nah, ya apakah kalau kita pakai satuannya kilometer per jam itu jadi salah? Enggak, kita enggak jadi salah. Hanya saja kita tidak mengikuti standar internasional jadinya. Jadi sebetulnya tetap benar gitu mau pakai satuan kilometer per jam atau mau pakai satuan meter per second itu tetap benar. Cuman kita mengikuti kita ikut gitu ya, ikut apa kata soal. Kalau soal mintanya kilometer per jam, kita kasihnya kilometer per jam. Kalau di soal mintanya satuan kecepatannya adalah meter per second, kita ubah dulu nih kalau diketahuinya kilometer per jam jadi meter per second. Nah, ini ya, kilometer per jam. Coba kita lihat di satuan kilometer per jam ya. Ya, kita lihat di satuan kilometer per jam ya. Di sini ada satuan jarak. Satuan jaraknya apa kalau di sini? Satuan jaraknya apa kalau di sini? Ini kan kilometer per jam. Satuan jaraknya apa? Satuan jaraknya kilometer. Meter per second. Oke, ya bentar ya. Di sini ada satuan waktu. Iya, Satuan waktunya apa di sini? Coba kita fokusnya di kilometer per jam. Kita fokusnya di sini. second. Satuan waktu di sini, di sini. Jangan dulu fokus ke sini. Kita fokus ke sini. Jam, jam, Jam. jamnya.
Oke, satuannya di sini jam ya, satuan waktu. Oke, sekarang kita mau tahu bagaimana cara mengubah kilometer per jam ke meter per sekon. Ya, masih ingat nggak 1 kilometer itu berapa meter? Masih ingat nggak? Itu sama yang dalam. Itu Berapa bentar ibu, jangan meter? ibu Berapa meter? jangan. Masih ingat nggak? 1.000 ibu. Oh iya, 1.000. 1.000. Kenapa 1.000 coba? Sama aku ya tadi, ya sama aja. Karena dikali setiap turun anak tangga di sekolah 10. Oke, setiap turun anak tangga dikali 10. Turun anak tangganya berapa kali berarti? Dari kilometer ke meter? 3 kali. Berarti 1 dikali 10, dikali 10, dikali 10 ya. Sama dengan Oke. Oke, sekarang kalau 1 jam. 1 jam berapa menit? pengakunya jalan 60 ya. enam Dari sama puluh. 60 menit. Kalau kalau 1 menit berapa detik? 60. 60 detik ya. Nah, 1 jam berapa detik sekarang? 3.600. 3.600. Karena 60 dikali 60 ya. 60 Ya, menit. 60 menit dikalikan 1 menitnya adalah 60 detik. Maka 1 jam itu sama dengan 3.600. Nah, kita kan mau mengubahnya itu dari kilometer per jam ke meter per sekon ya. Contoh, misalnya, misalnya seperti ini. Kilometer per jam itu kita ambil contoh kecepatannya adalah 1 kilometer per jam. Coba dari contoh ini dulu aja. 1 kilometer per jam itu apa yang kalian pahami tentang 1 kilometer per jam? Tentang ini. Ayo, tentang ini. Kalau kecepatan itu kan tadi apa? Seberapa cepat benda bergerak ya. Oke, kalau bendanya punya kecepatan 1 kilometer per jam, artinya apa? Artinya, artinya benda itu, benda bergerak sejauh 1 kilometer selama 1 jam. Jadi, ada benda di sini. Kita bilang dia ada di titik A, kemudian ada di titik B. Nah, jarak antara A dan B itu adalah 1 kilometer.
jarak ya. Jarak antara A dan B itu adalah 1 kilometer. Nah, 1 kilometer per jam, kecepatannya 1 kilometer per jam itu maksudnya benda dari titik A ke titik B untuk bergerak sejauh 1 kilometer itu membutuhkan waktu 1 jam. Oke, untuk bergerak sejauh 1 kilometer itu membutuhkan waktu 1 jam. Nah, kalau misalkan ternyata kecepatannya sekarang, kecepatannya itu sekarang 2 kilometer per jam, ini maknanya 2 kilometer per jam. Tadi kan 1 kilometer per jam ya. Sekarang contoh kecepatannya adalah 2 kilometer per jam. Berarti benda bergerak sejauh sejauh 2 kilometer selama 1 jam. Karena kan per jam itu artinya per 1 jam. Ya, per jam itu artinya setiap 1 jam. Makanya kalau ada 2 kilometer per jam atau di soal kemarin berapa tuh? Misalnya kita ya 120 kilometer per jam gitu kan. Nah, itu artinya sudah menempuh jarak sejauh 2 kilometer dalam 1 jam gitu. Sampai situ dulu. Kita belum belum masuk ke konversi. Kita di situ dulu. Bisa dipahami atau enggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah, oke. Ingat ya, per jam, kilometer per jam, itu artinya berapa kilometer setiap 1 jam. Di meter per second, artinya berarti gimana kalau kilometer per jam itu sekian kilometer setiap untuk 1 jam? Kalau meter per second berarti gimana? Ya, Bu, apa Bu? Seperti ini. Kalau meter per second berarti gimana? Meter per second, satuan kecepatan. Nah, Artinya apa coba? Tadi kan kilometer per jam, misalnya contohnya 1 kilometer per jam. Bendanya bergerak sejauh 1 kilometer selama 1 jam. Sekarang kalau misalkan meter per second pakainya, ini maknanya apa? Meter per second. meter per detik. Mm-mm. Maknanya apa? Jarak antara rumah dan sekolah. Maknanya adalah, coba lihat ini. Benda bergerak sejauh sekian kilometer selama 1 jam. Berarti kalau meter per second, meter per second, per secondnya berarti apa? Kalau kita tahu per jam, itu artinya setiap 1 jam, berarti per second itu apa? Untuk tahu. Waktu. Apa sih orang bilang? Kalau per jam, itu artinya setiap 1 jam. Kalau per second, berarti artinya apa? Setiap satu detik. Setiap 1 detik. Oh. Setiap 1 detik. Oke. Oke.
sekarang balik lagi. Kalau artinya kilometer per jam itu benda bergerak sejauh, ini kan 1 kilometer ya contohnya. 1 kilometer selama 1 jam, berarti kalau meter per second artinya gimana sekarang? Oke, contoh. Satu, 1 meter per second, berarti artinya apa? Terus 1 meter mendekat. Ayo, 1 meter per second artinya apa berarti? Lihat ini. 1 kilometer per jam artinya benda bergerak sejauh 1 kilometer selama 1 jam. Benda bergerak sejauh jaraknya adalah 1 kilometer selama waktunya adalah 1 jam. Kalau 1 meter per second berarti artinya apa? Itu peduli benda. Berarti apa? Sama kayak tadi, per jam itu kan setiap 1 jam, per second itu setiap 1 detik. Nah, sekarang digabung 1 meter per second. Apa berarti? Oke, sama ya sebenarnya. Seperti 1 kilometer per jam. Jadi kalau misalkan diketahui ada tulisan 1 meter per second, itu artinya benda bergerak sejauh 1 meter selama 1 detik, 1 second, 1 detik, sama aja 1 second, 1 detik. Oke, karena ini contohnya adalah 1 meter per second. Kalau misalkan sekarang kecepatannya adalah 5 meter per second, ini artinya apa? Benda bergerak sejauh 5 meter selama 5 detik. Selama Ya, 5 detik. 5 detik atau 1 detik? Lihat, ini kan per second. 1 detik. Oke, 1 detik ya. Per second itu artinya akan selalu setiap 1 detik. Berarti jadi gimana kalau ini Mak artinya? 5 meter. Benda bergerak sejauh 5 meter selama 1 detik. Ya, gitu. Oke. Selama 1 detik. Oke. Dari sini udah paham ya sekarang makna kilometer per jam sama meter per secondnya. Oke, udah paham? Iya, Ustaz. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke konversi 1 kilometer per jam. Sekarang kita pengen tahu dia berapa meter per second. Tadi kita udah tahu 1 kilometer itu berapa meter? 1.000. 1000 meter. 1 jam Ya. berapa detik? 3.300. 3600 detik. Caranya, cara mengonversi satuan kilometer per jam ke meter per second, tolong diperhatikan ya. Cara mengubahnya itu dengan perkalian. Jadi 1 kilometer per jam ini dikalikan dengan 1000 meter per 3600 detik. Kenapa Ya. dikalikan dengan 1000 meter per 3600 detik? Karena kita tahu tadi bahwa 1 kilometer adalah 1000 meter dan 1 jam itu sama dengan
3.600 detik. Ini ya, karena kan kita mau ubah dia jadi satuan yang ini. Kita mau ubah dia jadi ini. Gitu. Oke? Paham nggak sampai sini? Oke. Kalian ya? Kalau Oke? Nah, kalau misalkan diketahuinya yang 1 kilometer, yang 1 menit, berarti kita harus mengubah salah satu aja. Kalau diketahui jarak dalam kilometer, kemudian waktu dalam menit, eh, dalam menit ya. Dalam menit itu artinya kita harus mengubah salah satu aja, salah satu dari antara dua besaran ini, dari dua satuan ini yang kita ubah. Nah, kita ubahnya kemana? Kalau kita mau ngubahnya adalah jarak, kilometer, berarti kan kita ubahnya ke satuan meter ya. Satuan kilometernya kita ubah ke dalam meter. Atau kalau kita ubah satuan waktu, menit, itu kita ubahnya ke satuannya detik. Atau bisa juga, tahu bisa juga satuan kilometernya ini tetap, yang kita ubah satuan menitnya aja. Supaya sama nih, biar sama. Ini kan kilometer per jam. Ini udah kilometer, berarti menitnya kita harus ubah ke jam gitu. Biar sama, biar sama antara kilometer, kilometer per jam, ini kilometer sama jam. Kalau diubahnya ke meter, berarti menitnya harus kita ubah ke detik. Biar apa? Biar sama nih dengan meter per detik ini gitu. Oke, sampai situ paham? Sampai sini paham? paham. Oke, paham. Paham. Betul, betul paham ya. Ya, ya, Bu. Oke, nanti setelah jam istirahat, Ibu akan coba kasih soal lagi ya tentang mengonversi satuan kecepatan ya. Sebelum kita lanjut ke mengonversi satuan waktu. Ini Oke. udah termasuk satuan waktu sebenarnya. Tapi oke, nggak Ya, apa-apa. Bu. Oke, kita lanjut lagi nanti ya setelah istirahat. Iya, Bu. Sampai ketemu nanti. Dadah.